Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengar firman kehidupan di pagi hari ini, Selasa 22 Maret 2022, yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikian firman Tuhan. Tema firman kehidupan di pagi hari ini adalah kita telah dilahirkan kembali oleh firman Allah. Saudara yang dikasihi Kristus, sebagai orang yang percaya, kita mengakui bahwa Kristus telah mengorbankan dirinya sampai di kayu salib, dan darahnya tercurah, sehingga kita menerima keselamatan yang sejati. Jika Tuhan kita Yesus Kristus telah berkorban untuk kita, dan memberikan keselamatan kekal, dengan apakah kita membayar keselamatannya? Allah yang Maha Kudus bersedia menyerahkan hidupnya untuk menanggung dosa dan kejahatan manusia. Semuanya dilakukan karena kasih-Nya kepada umat ciptaannya. Kita menjadi ciptaan yang baru melalui iman kepada Kristus, dengan benih yang tidak panah, agar dapat menjadi bagian dari keluarga Allah. Kita harus lahir baru, agar menjadi ciptaan baru. Bagaimanapun hinanya kita di hadapan orang-orang yang tidak mengenal Allah, sesungguhnya merekalah yang hina. Sebab kita begitu berharga di hadapan Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Allah telah menganugerahkan kemuliaan-Nya bagi kita melalui darah-Nya yang kudus. Kita patut bersyukur. Allah telah mengangkat kita menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang hebat. Paulus mengatakan bahwa kita adalah manusia Allah. Melalui darah-Nya kita adalah orang-orang yang luar biasa. Kita telah menerima kemuliaan Allah. Kita dituntun untuk hidup dalam kasih persaudaraan. Kita harus terus menjaga persaudaraan di dalam Kristus. Jika kita mengaku Allah adalah Bapa kita, maka selayaknya kita menghormatinya dan taat akan ajaran dan perintah-Nya. Sebagai orang Kristen, kita hidup tergantung pada kasih Allah. Tidak ada apapun yang boleh kita berikan ganti darah Kristus selain takut akan Tuhan dalam hidup kita. Jika kita mengatakan bahwa Allah adalah Bapa kita dan mengatakan bahwa aku adalah anak Allah, maka kita harus mempertanggungjawabkannya. Janganlah terlena akan kasih dan kebaikan Tuhan sampai-sampai kita lupa akan murka Tuhan. Sebab kasih-Nya yang diberikan kepada kita justru agar kita masuk dalam pola hidup yang baru, yaitu pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Maka status yang kita miliki sebagai anak-anak Allah selayaknya diperlihatkan melalui perbuatan dan tindakan. Allah ada dalam diri kita. Oleh karena itu kita harus hidup menurut perintah-Nya. Dengan demikian dunia dapat melihat kemuliaan Allah ada dalam diri kita. Maka apapun yang kita lakukan dan perbuat adalah untuk kemuliaan Tuhan. Firman Allah mendasari kita hidup di dunia yang penuh tantangan ini adalah firman Allah yang bersifat kekal dan dari benih yang tidak panah. Firman Allah dari benih ilahi. Kita adalah anak-anak Allah yang telah dilahirbarukan oleh kebenaran firman Allah. Maka sudah menjadi hal yang mutlak jika kita hidup hari ini dengan segala keberadaan dan pergumulan kita. Kita harus mendasarkan hidup kita pada firman Allah. Karena firman Allah yang hidup itu bukan hanya sekedar memberikan solusi kehidupan kita di dunia ini yang sementara, tetapi firman Allah itu juga memberikan jaminan dan pengharapan terhadap kehidupan kekal kita kelak.
Selama kita mau mendasarkan hidup kita pada firman Allah, kita percaya bahwa kehidupan kita tidak akan mampu digoyahkan dengan keadaan apapun. Saudara yang dikasihi Kristus, firman Allah itu telah benar-benar menjadi pribadi yang hidup, yang turun ke dalam dunia, dan bahkan mati di kayu salib untuk menjamin kehidupan orang-orang percaya kepada kehidupan yang kekal, kehidupan yang tidak binasa. Melahirbarukan kita orang percaya. Maka sebagai orang-orang percaya, seharusnya tidak ada alasan kita untuk tidak mendasarkan kehidupan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi sumber kehidupan kita dalam kekekalan. Ketika kita diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, janganlah salah mendasarkan kehidupan kita. Janganlah kita mendasarkan nilai-nilai kehidupan kita terhadap kekayaan dunia, atau terhadap kekuatan kita, atau hal apapun yang bersumber dari dunia fana ini. Karena segala sesuatu yang berasal dari dunia materi ini memiliki sifat yang rapuh dan fana. Tetapi Allah dan firman-Nya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkaulah yang telah membuat kami menjadi lahir baru oleh firman-Mu, oleh firman Allah. Allah telah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Biarlah itu yang membaharui kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa disegarkan, diingatkan kembali bahwa firman Allah memberi kehidupan bagi kami. Firman kehidupan yang menyapa kami pada pagi hari ini, biarlah menjadi dasar bagi kami, agar kami bersandar akan firman-Mu di dalam menjalani kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin.